Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahla Rizky Amanda dengan NIM 2021 78 018. Jadi, saya merupakan mahasiswi jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Patimura Ambon. Jadi di sini saya ingin membahas UTS saya yang terdapat 8 materi sekaligus di dalamnya. Jadi, kita langsung saja masuk di, slide selanjutnya. Baik, ini dia merupakan materi, UTS PKN saya. Jadi untuk materi UTS PKN saya ini, di sini tuh kita harus mengidentifikasi masalah, menjelaskan masalah, serta saran dalam menghadapi masalah dari materi perkuliahan. Jadi ini terdapat, nama saya, NIM, jurusan, dan fakultas. Oke, langsung saja kita masuk. Untuk yang pertama, identitas nasional. Jadi, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, terhadap bangsa yang lainnya. Jadi untuk masalahnya itu, yang pertama, itu masyarakat lebih suka menggunakan produk luar daripada dalam negeri. Kemudian yang kedua, warga negara Indonesia juga lebih suka mendatangi destinasi negara-negara luar daripada dalam negeri. Ketiga, Provinsi Papua yang ingin keluar dari Indonesia dan ingin membuat negaranya sendiri. Kenapa sampai 3 masalah ini saya masukkan? Karena setelah mengidentifikasi tentang identitas nasional, saya, melihat masyarakat kita itu lebih banyak yang suka menggunakan produk luar daripada dalam negeri. Entah itu barang elektronik atau, hal-hal lainnya. Terus yang kedua juga warga negara Indonesia juga suka mendatangi destinasi negara luar daripada dalam negeri. Padahal kita tahu di Indonesia ini banyak juga destinasi-destinasi yang cukup bagus dan cukup terkenal, tapi mereka lebih memilih untuk keluar negeri untuk entah itu liburan atau, apa. Terus yang ketiga, Provinsi Papua, yang ingin keluar dari Indonesia dan ingin membuat negaranya sendiri. Kenapa sih? Karena seperti yang kita ketahui banyak anggota militer kita yang, pergi ke Papua sana untuk, mendamaikan, antar mereka, tapi mungkin susah sih ya. Untuk sarannya, pengajaran PKN sejak usia dini. Apa sih pengajaran PKN sejak usia dini ini? Jadi pengajaran PKN sejak usia dini ini tuh, kita, sebagai, orang yang lebih dewasa, kita harus, menanamkan, pengajaran PKN sejak usia dini. Kenapa harus mata pelajaran, PKN? Karena PKN ini kebanyakan dia mengandung materi-materi yang, tentang negara-negara gitu, tentang identitas nasional, bela negara, hak dan kewajiban. Terus yang kedua, melakukan strategi dalam mengembangkan nasionalisme pendidikan serta pelestarian Indonesia. Maksudnya melakukan strategi itu seperti apa sih? Jadi melakukan strategi itu, kita harus, misalnya membuat sosialisasi, atau membuat, kegiatan-kegiatan yang berbau nasionalisme. Jadi seperti itulah. Terus untuk materi yang kedua, integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala kepribadian yang ada dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan, menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan sebagai suatu kesatuan bangsa. Jadi lebih tepatnya itu, integrasi nasional itu, dia tuh kayak mempersatukan, segala kepribadian yang ada dalam masyarakat dan menjadikannya suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Jadi untuk masalahnya itu ada 3 juga seperti identitas nasional. Yang pertama, kurang sikap saling toleransi dalam masyarakat. Yang kedua, kurang sikap saling menghargai perbedaan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, budaya asli mulai terus tergerus karena dipengaruhi budaya asing yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa. Maksud dari kurang sikap toleransi dalam masyarakat tuh kayak gimana sih? Jadi misalnya tuh kayak, apa ya, kayak, yang kita bisa lihat atau kita bisa amati di lingkungan sekitar,
Kayak ada beberapa orang yang tidak saling toleransi dalam, masyarakat, misalnya yang Islam tidak toleransi dengan eee, yang bukan muslim, terus mungkin sebaliknya. Terus yang kedua, kurang sikap saling menghargai perbedaan dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya banyak, cuman, karena di lingkungan saya juga banyak yang, seperti ini, kayak misalnya kalau kita kaya pasti mereka menghargai kita, tapi kalau kita, eee, orang sederhana atau apa, pasti mereka belum tentu menghargai kita. Jadi, lebih tepatnya itu kayak apa, mmm, kasta lebih lebih harus jika kita memiliki kasta yang tinggi, maka penghargaan kita atau orang yang menghargai kita itu lebih tinggi. Jadi kalau sebaliknya, berarti sebaliknya. Terus yang ketiga, budaya asli mulai tergerus karena dipengaruhi budaya asing yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi, budaya asli mulai tergerus karena dipengaruhi budaya asing yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa itu kayak gimana sih? Jadi di sini tuh, kayak misalnya, Bali sana, di Bali kan untuk pantainya itu kan banyak orang yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan, eee, budaya yang ada di Indonesia, kayak terlalu terbuka. Jadi budaya asli kita itu kayak, apa ya, kayak kurang kurang atau mulai hilang karena pengaruh mereka. Jadi untuk sarannya itu, sebaiknya kita mengembangkan demokrasi dan juga menghargai setiap perbedaan, karena tanpa adanya 2 saran ini, maka masalah di atas ini tidak dapat terselesaikan. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu materi perkuliahan kami itu tentang Konstitusi Indonesia. Apa sih Konstitusi Indonesia itu? Konstitusi Indonesia merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Bisa dibilang Konstitusi Indonesia dalam, negara Indonesia ini Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk masalahnya ini saya mengambil masalah konstitusi di Indonesia yang teridentifikasi sejak dini adalah pada saat COVID-19 merambak pesat di Indonesia. Pada saat itu, sikap pejabat-pejabat pemerintah cenderung menolak atau mengabaikan fakta bahwa COVID-19 ini mengintai semua spesies manusia. Padahal sudah terlihat jelas di mata, namun mereka seakan menutup mata pada fakta yang ada tersebut. Terus yang ketiga ini untuk sarannya, saran saya itu, konstitusi itu harus mengamanatkan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan tujuan dan fungsi negara. Kemudian kepada penyelenggaraan negara, supaya lebih memfokuskan kebijakannya sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945, supaya memberi kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Untuk materi yang keempat, kewajiban dan hak warga negara. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapat setelah melakukan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Untuk masalahnya, saya mengambil kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban bela negara. Karena mereka pikir kita sebagai warga tidak perlu berkewajiban membela negara, namun nyatanya kita wajib membela negara karena kita memiliki hak sebagai warga negara. Jangan, kalian pikir kalau, dalam negara itu kita sebagai warga negara atau masyarakat tidak, perlu, memiliki sifat atau, rasa untuk membela negara. Namun nyatanya itu bela negara itu wajib untuk, setiap warga negara. Bukan cuman untuk presiden, terus pejabat-pejabatnya, anggota militer, bukan. Jadi untuk sarannya, menurut saya, agar setiap warga negara itu selalu berkewajiban membela negara, karena setiap warga negara memiliki hak, kemudian selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pelajar tentang pentingnya membela negara. Jadi, sosialisasi ini dia sangat penting untuk, menyelesaikan masalah di atas ini. Oke, kita masuk ke yang kelima. Yang kelima adalah demokrasi Indonesia. Apa sih demokrasi Indonesia itu? Demokrasi Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum. Masalahnya yaitu yang pertama, korupsi politik. Kedua, kabar bohong dan ujaran kebencian. Ketiga, itu politik uang dalam pemilu. Eee, kalau yang bertanya,
korupsi politik ini sepertinya sudah tidak asing lagi kita dengar. Kenapa? Karena banyak, anggota-anggota, DPR, DPRD, DPR DPR, banyak yang melakukan ini ya, korupsi politik. Jadi makanya saya masukkan ini ke dalam masalah demokrasi Indonesia. Terus yang kedua, kabar bohong dan ujaran kebencian. Apa sih kabar bohong dan ujaran kebencian itu? Jadi kabar bohong itu, kabar bohong atau berita hoax yang banyak tersebar di media sosial tanpa, kita tahu kebenarannya itu apa. Kemudian ujaran kebencian, banyak, ujaran kebencian yang mulai merambak di media sosial, entah itu mengenai agama, ras, suku, budaya, atau, sesama negara. Yang ketiga, politik uang dalam pemilu. Apa sih politik uang dalam pemilu? Kayak misalnya kita mau menjabat sebagai anggota DPR atau DPRD, eee, kita itu, melakukan, uang. Jadi kayak gimana ya, kayak misalnya, kita sudah jadi, anggota dewan nih, terus kita, harus, ini, menggunakan uang dalam pemilu, kayak mungkin menggunakan orang dalam atau, hal-hal lainnya. Terus yang ketiga saran yang diperlukan yaitu selalu mencari kebenaran jika mendapatkan berita yang belum pasti. Ini saran yang ini tuh penting untuk masalah yang kedua nih, kabar bohong dan ujaran kebencian. Jadi kita tuh perlu mencari ketahuan atau kebenaran jika kita mendapatkan berita yang belum pasti atau berita yang masih simpang siur. Terus, pemerintah juga harus selalu menghimbau politik agar tidak terjadi korupsi. Jadi, peran pemerintah itu sangat diperlukan sekali untuk, majunya politik di Indonesia ini. Yang keenam, penegakan hukum Indonesia. Penegakan hukum Indonesia adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Masalahnya di sini yaitu lemahnya integritas penegakan hukum, mentalitas praktisi hukum lemah, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Lemahnya integrasi penegakan hukum ini kayak, apa ya, kayak mungkin banyak artis-artis di luar sana yang terjebak hukum, itu tuh dia itu integritas penegakan hukumnya itu lemah, kayak, apa ya, kalau untuk artis itu, pasti hukumnya tuh memiliki keringanan, sedangkan untuk orang biasa itu pasti ada hambatannya, entah itu di masalah di pengacara atau masalah apa. Terus yang kedua, mentalitas praktisi hukum lemah. Jadi, entah itu jaksa atau pengacara itu, jadi kalau terkait hukum itu banyak yang tidak, apa ya, tidak adil gitu kepada, klien mereka, kayak gitu ya mungkin. Terus yang ketiga itu saran dan prasarana yang kurang memadai. Apa sih sarana dan prasarana yang kurang memadai ini? Kayak misalnya, di dalam dunia hukum itu, kurangnya, sarana-sarana dan prasarana yang sangat-sangat kurang memadai, yang menghambat untuk penegakan hukum di Indonesia. Jadi saran saya, penegakan hukum sebaiknya tidak hanya melihat fakta yang ada, namun juga melihat latar belakang peristiwa yang terjadi. Kayak misalnya, kalau artis kan banyak dikasih keringanan, tapi orang biasa itu kebanyakan, sulit untuk mendapat keringanan. Jadi, di sini saran saya yaitu sebaiknya hukum, itu dia melihat fakta yang ada, fakta yang terjadi, bukan hanya, mendengarkan dari entah itu dari pengacara pengacara si tersangka atau pengacara apa, tapi harus melihat fakta yang ada juga. Yang ketujuh, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk masalahnya, yang pertama, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, tidak dapat toleransi di masyarakat. Ketiga, pembangunan ekonomi seenaknya. Eee, Kalau untuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku itu, yang sudah saya jelaskan tadi, yang contohnya di Bali tadi. Terus yang kedua juga sudah saya jelaskan di bagian pertama tentang identitas nasional dan integrasi nasional.
Nah, untuk yang ketiga nih, pembangunan ekonomi seenaknya. Apa sih pembangunan ekonomi seenaknya ini? Jadi, pembangunan ekonomi seenaknya ini yaitu, kayak misalnya, eee, ada orang yang mau membangun entah itu mall, pasar, atau, apa, tapi mereka itu tidak memiliki izin, atau mungkin mereka tuh memiliki surat atau, eee, data-data yang palsu. Jadi, mereka tuh membangunnya seenaknya. Jadi, kayak ilegal ilegal begitulah. Jadi untuk saran saya yaitu, kita lebih memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat bangsa dan kesatuan serta meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan membuat, eee, maaf, dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia. Saran ini penting loh buat, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di wawasan Nusantara ini. Jadi untuk yang ke-8 materi, terakhir saya oke, materi terakhir itu ketahanan nasional dan bela negara. Apa sih ketahanan nasional dan bela negara itu? Jadi, ketahanan nasional adalah kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala semacam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Sedangkan untuk bela negara adalah hal yang dilakukan warga negara untuk membela negaranya sendiri, kayak tadi, kayak hak dan kewajiban, itu penting ya. Untuk masalahnya, dari segi, ekonomi Indonesia sangat minim, kemudian banyak paramiliter Indonesia yang gugur untuk membela negara kita. Jadi untuk masalah itu seperti yang kita ketahui banyak, anggota militer kita yang gugur di, pulau, eee, maaf di Provinsi Papua ya, tentang OKB gitulah. Terus sarannya yaitu, menurut saya itu kita harus memberikan edukasi betapa pentingnya menjaga ketahanan nasional dan bela negara kepada masyarakat, serta setiap warga negara harus memperkuat ketahanan nasionalnya karena itu cara ampuh yang telah mencakup banyak landasan seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Mmm, oke, sekian untuk presentasi dari, materi saya tentang UTS ini. Jadi ada 8 tadi materi kami, mulai dari identitas nasional sampai ketahanan nasional. Oke, saya Sheila Rizky Amanda, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.